Shalom, selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam ibadah Renungan Pagi HKBP Resort Batam. Untuk memulai peribadahan, marilah kita mengangkat lagu pujian. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Sang Pemelihara kehidupan, terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan yang boleh kami rasakan. Kami boleh bangkit dari tempat tidur kami dalam keadaan kuat. Tuhan Yesus Kristus yang baik, saat ini ya Bapa, kami mau pakai waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang memelihara hati dan pikiran kami supaya kami beroleh pengertian akan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini ialah yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Di hata bata didok, alai maruhuan de bata manguse seluhut asiasi tuhamu, asa sadok tuk situtu dihamu, jala marlobi-lobi hamu lau patu pahon saluhut ulaun nadinggan. Disimak sahatna. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui nats firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Paulus menasihatkan agar anggota gereja yang ada di Korintus untuk ikut turut bersama-sama membantu gereja yang ada di Yerusalem. Dia ingin supaya semua orang ikut menguatkan jemaat agar tidak ragu untuk menolong orang yang kekurangan. Jadi Paulus mengajak supaya orang-orang yang ada di Korintus ikut menopang kehidupan orang-orang yang berada di Yerusalem supaya ikut turut membantu sedikit demi sedikit mungkin bisa dikumpulkan, bisa menopang kehidupan saudara-saudara mereka yang ada di gereja di Yerusalem. Dia menyerukan bahwa Tuhan Maha Kuasa dan mampu melimpahkan segala rahmat untuk kita. Anugerah yang berlimpah itu memenuhi setiap kebutuhan materi. Namun yang lebih penting adalah kebutuhan rohani. Kasih Allah yang kekal tidak dapat dihentikan.
maka Allah mampu mengisi kembali apa yang telah kita berikan kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan. Inilah yang disuarakan oleh Paulus, supaya orang-orang tadi yang tadinya mau memberi dan dia memberikan penguatan lagi bahwa setiap siapapun yang memberikan, siapapun yang menolong, yang menopang saudara-saudaranya, pasti Tuhan akan menambahkan, Tuhan akan mengisi kembali apa yang telah kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Maka berakar dari kondisi yang sulit yang dialami oleh komunitas Kristen yang ada di Yerusalem, yang mengalami banyak tekanan ekonomi berat akibat dari penganiayaan, akibat dari kekurangan pangan, dan keadaan yang miskin itu membuat mereka merosot jauh kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi tersebut, inilah supaya setiap orang merasa terpanggil untuk membantu orang lain. Tidak hanya dalam hal rohani, tetapi juga dalam dukungan material. Memberi tidak akan menyebabkan kekurangan. Malahan mungkin akan bisa memfasilitasi mereka untuk terus melakukan lebih banyak tindakan yang baik, yang didorong oleh kemurahan Tuhan yang tak terbatas. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lantas kapankah kita ikut memberi, menolong kepada orang lain? Kita selalu seringkali menganggap remeh akan persediaan kebutuhan materi kita, sehingga kita ragu untuk menolong orang yang berkekurangan. Memberi bukan tentang kapan, bukan tentang kepada siapa, bukan tentang untuk apa, tapi memberi harus dengan kerelaan hati dan tidak memandang siapa yang ingin atau kapan kita untuk menolong orang lain. Seperti halnya memberi bukan karena lebih, melainkan karena adanya kerelaan hati. Maka jangan takut memberi kepada orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk menolong atau memberikan, karena Yesus mampu mengisi kembali pundi-pundi kita supaya berkelimpahan. Itu adalah janji Yesus. Jadi memberilah dengan hati yang tulus dan penuh sukacita, dengan kerelaan hati, tanpa ada paksaan dan tanpa melihat orang lain. Memberilah karena gerak hati untuk menolong orang lain. Dan kita melihat betapa banyaknya berkat yang kita terima, yang diberikan oleh Tuhan. Maka kita juga mau untuk menolong, menopang kehidupan orang lain. Memberi bukan berapa banyaknya, tapi memberi karena penuh sukacita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman, mengajari kami ya Bapa, supaya kami sadar, kami juga boleh ikut, kami boleh turut, membantu, menolong, menopang orang lain, saudara-saudara kami yang berkekurangan. Ya Tuhan Allah Bapa, kiranya Engkau yang juga memberkati dan melindungi saudara-saudara kami itu ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kiranya aktivitas kami juga dalam proses pekerjaan, kiranya Engkau juga yang membuahkan hasil yang baik kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, supaya kami layak sebagai anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati.